Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudatul Mufidah dari kelas 2A dengan NIM 243307015 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan 15 soal untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Dan ujian selnya ini terdiri dari beberapa perintah dasar, manajemen file, proses, sampai ke kondisi logic dalam bash. Live coding ini akan saya lakukan di terminal dari step by step. Jadi langsung saja mulai ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini kita akan membuat script untuk menampilkan tanggal sekarang, jumlah user yang sedang login, dan juga direktori kerja saat ini. Lalu semua outputnya disimpan ke file bernama log.txt. Jadi sebelumnya saya juga telah membuat direktori bernama uas agar filenya mudah dikelompokkan dengan baik. Dan juga saya akan membuat setiap filenya, setiap soal ke dalam satu buah file. Seperti ini, nano soal 1.sh. Nah, akan tampilnya seperti ini. Langsung saja. Akan menyimpan tanggal saat ini dengan perintah date. Langsung kita masukkan ke file log.txt. Lalu untuk jumlah user, pakai who, wc mental. Juga kita masukkan ke log.txt. Yang atas ini ada typo. Log.txt. Lalu untuk direktori kerja saat ini dengan pwd, kita juga masukkan ke log.txt. Kita save, keluar, lalu kita akan berizin eksekusi dengan chmod plus x soal 1.sh. Oke, setelah itu kita akan jalankan scriptnya. .slice soal 1.sh. Lalu kita akan melihat hasil dari outputnya dengan perintah cat log.txt. Nah, tanggal saat ini date 1, direktori saat ini pwd, udah. Oh, jadi seperti ini ya. Yang atas ini nggak tahu kenapa sudah muncul seperti ini. Langsung aja, jadi untuk perintahnya tadi sudah betul ya ini. Seperti ini, Tuesday, jumlah yang login 1 orang, dan juga pwd-nya direktori saat ini home mauda uas. Lanjut ke soal yang kedua untuk manajemen direktori. Jadi kita diminta untuk membuat struktur direktori dengan subdirektori. Lalu mencoba hapus direktori kosong dan juga tangani error jika mencoba hapus direktori yang tidak kosong. Lalu kita akan buat direktori project dengan subdirektori src, bin, dan juga doc. Lalu kita akan memerintahkan untuk menghapus project slice doc. Nanti direktorinya ini akan dihapus jika dokumennya kosong. Lalu kita akan coba untuk menghapus direktori project yang tentunya harusnya gagal karena project punya direktori src, bin, dan juga doc. Nah, outputnya nanti, output errornya kita masukkan ke error.txt.
Kita save. Lalu kita panggil, kita eksekusi dulu izinnya. Soal 2. Kita jalankan soal 2. Lalu kita lihat direktori project the bin src. Nah, yang tadi yang doc sudah terhapus, tinggal bin src. Terus kita lihat dari file error, ada pesan error nggak? Nah, di sini ada pesan error, tidak bisa untuk meremove project karena direktorinya tidak kosong. Lanjut ke soal 3. Jadi di soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat file teks contoh txt diisi dengan 2 baris lalu ditampilkan dengan cara CAT more dan less. Tampilkan aja Eko. Ini adalah file baris pertama. Typo. Kita masukkan ke contoh.txt. Lalu Eko. Ini adalah baris yang kedua. Kita juga masukkan ke contoh.txt. Jadi yang pertama itu ada lebih darinya 1 kali, yang kedua 2 kali. Kalau yang kedua kita pakai 1 kali lagi, otomatis file baris pertama ini nantinya akan terreplace. Jadi satu kali kayak tanda lebih dari, lalu yang selanjutnya pakai 2 kali. Yang selanjutnya juga 2 kali lagi. Kita masukkan ke contoh.txt. Lalu kita save. Kita beri izin dulu untuk eksekusi. Lalu kita jalankan. Dan kita lihat perbedaan dari CAT more dan less. Yang pertama CAT dulu, contoh.txt. Munculnya akan seperti ini, langsung menampilkan isinya saja. Kalau more akan jadi seperti ini. Contoh.txt, dia nanti kayak akan full gitu lembarannya. Nah, jadi si filenya ini kayak memenuhi layar, tapi ini masih ada di dalam UAS, kayak gini aja. Keluarnya dengan Ctrl+C. Lalu kalau less, contoh.txt, ini nanti kalau less, kita akan masuk ke dalam sebuah file. Nah, seperti ini. Jadi kita kayak masuk gitu. Cara keluarnya sama dengan sudah bisa. Jadi seperti itu kalau less perbedaannya. Untuk soal yang keempat, kita akan membuat file dummy lalu dikompres ke bentuk tar.gz. Lalu diekstraksi kembali. Jadi langsung nano soal 4.sh. Kita akan membuat beberapa file dummy, langsung kayak Eko ini file, ini isinya file 1, terus masukkan ke file 1.txt.
Lalu echo lagi. Ini isinya file 2. Ada sedikit typo. Isinya file 2, kita masukkan ke file 2. File 2.txt. Lalu kita akan mengarsipkan dan juga mengompres dengan tar main c zpf arsipku tar.gz. Kita masukin file 1.txt, file 2.txt. Lalu buat ekstraknya kembali, pakai tar main xzcv vf, maaf vf, yang benar vf. Terus yang sama seperti atasnya, arsipku tar.gz. Save. Chmod untuk eksekusi. Lalu kita panggil kita jalankan soal 4 seperti ini, lalu ls. Nah, ini sudah jadi arsipku.tar.gz berisi seperti ini. Lalu yang kelima ini skrip meminta nama dan email dari pengguna, lalu disimpan ke file. Lanjut, nano soal 5. Meminta itu dari pengguna dengan read minp, terus masukkan nama, lalu sebentar pakai sama dengan, lalu untuk namanya nanti disimpan di direktori di kelas nama gitulah. Masukkan email. Lalu setelah ada masukan dari pengguna, kita akan simpan di file. Jadi echo ini akan menampilkan output nama. Kita ambil input dari pengguna, nama, lalu kita masukkan ke file biodata.txt. Echo lagi. Yang atas nih Kak, kayak titik. Nah, ini baru tuh. Terus ini email. Ambil inputan lagi dari pengguna yang tadi telah memasukkan email. Aduh, M-nya kok besar, malah ini hilang. Email. Kita masukkan juga ke biodata.txt. Kita save. Izin eksekusi. Lalu menjalankan skripnya. Soal 5.sh. Masukkan nama Maudatul Mufidah. Email maudak@
@gmail.com. Nah, untuk cek apakah inputan yang kita masukkan tadi sudah masuk apa belum, kita pakai catbiodata.txt. Nah, yang masuk email aja karena yang atas ada spasi, jadi kayak mau dan tidak harusnya kita masukin satu aja, satu kata. Nah, kita akan lagi coba Vida, emailnya vida@gmail.com. Kita panggil. Loh, yang nama kok nggak ke save ya? Apakah kita salah? Memang soal 5.sh. Nama biodata. Harusnya udah betul nggak sih? Masukkan nama. Salahnya di mana kok namanya nggak mau input? Read main pay, masukkan nama, masukkan email. Oh, ini loh. Harusnya ini pakai 2, kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau misal atasnya 1, yang sini harus 2. Apa ya namanya? Ini loh, kayak tanda lebih dari. Jadi tadi itu kayak ke-replace gitu loh, data yang pertama sama data yang kedua. Coba lagi ya. Ini pasti sudah bisa. Control X. Masukkan nama. Vida@gmail.com. Semoga bisa ya. Nah, belum. CAT dulu lah. Sudah bisa. Jadi seperti ini. Yang tadi itu ke replace. Yang ini sudah betul. Lanjut ke nomor 6. Lalu tulis skrip memantau proses yang sedang berjalan di sistem. Jadi menampilkan proses yang sedang berjalan dengan 2 cara. Pakai PS3 dan list pakai PS. Nah, no. Soal 6.sh. Hashtag binmes. Lalu kita akan menampilkan proses bentuknya pohon, jadi pakai PS3. Sebenarnya ini langsung aja bisa sih di halaman utama, tapi ya gak apa-apa. PS3 ini nanti bentuknya pohon. Kalau PS aux, prosesnya detail kayak semuanya ada. PS aux. Terus keluar, kita chmod dulu, izin eksekusi. Lalu kita jalankan skrip soal 6.sh. Jadilah seperti ini. Yang banyak nih yang lengkap, ada jamnya, ada tempat direktorinya, ada root-nya ini sebagai user, ada CPU, DTY, start, time, comment, dan lain-lain. Ini pakai PS aux. Jadi semua proses secara detail. Sedangkan yang atas ini, yang bentuknya kayak pohon ini namanya PS3. Jadi kayak ada cabang bercabang gitu. Jadi bedanya di sini. Jadi ini PS3, ini PS aux yang menampilkan secara lengkap seperti itu. Lanjut ke soal 7. Nah, soal 7.sh. Hashtag binbash. Untuk soal nomor 7 ini kita akan menjalankan script di background. Lalu cek status dengan jobs. Terus pindah ke foreground lagi dengan FG.
Berarti pakai sleep 30 detik. Simulasi prosesnya 30 detik. Lalu kita memanggil job yang sedang berjalan. Sudah gitu aja. Save, lalu jamut soal 7. Setelah itu kita jalankan soal 7. Kok nano sih? Maaf ya. Nah, ini loh. Tidak ada job yang berjalan. Jadi seperti itu, yang sedang running satu aja, yaitu device ini sendiri, user ini sendiri, cuma usernya ada satu. Tadi disuruh sleep selama 30 detik. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal 8. Finish. Soal nomor 8. Menyimpan nama pengguna, usia, kota. Tunjukkan cara memodifikasi secara dinamis. Berarti kita langsung nyimpan nilai ke variabel. Jadi nama, usia. Nama, berarti string. Mauda. Betul. Usia 19. Lalu kota Mekah. Terus dari informasi ini akan kita tampilkan ke layar. Jadi echo halo, namaku. Terus kita panggil tadi variabel nama, juga umurku. Panggil lagi variabel usia. Titik-titik tahun, berarti nanti akan namaku Maudatul, umurku usia 19 tahun, koma, sedang ada di, kita panggil kota. Jadi sedang ada di Mekah. Amin. Lanjut, untuk modifikasi variabelnya yang paling mudah ya variabel usia kita rubah. Jadi usia, caps lock, usia sama dengan usia itu sendiri tadi, berarti kan 19 ditambah apa kurang ya? Kurang aja. Aku maunya kurang 10. Jadi tampilannya nanti akan echo 10 tahun yang lalu usiaku adalah, kita panggil variabel usia yang baru. Jadi nanti harusnya yang bawah ini munculnya jadi usia yang sebelumnya 19 dikurang 10, berarti harusnya munculnya 10 tahun yang lalu usiaku adalah 9 tahun. Adalah F X, lalu jamut, mana ini jamut? Nah, soal 8 sudah eksekusi, lalu dijalankan. Slice soal 8. Ini dia, berarti programnya sudah jalan. Halo, namaku Maudatul, umurku 19 tahun, sedang di Mekah.
Lalu, 10 tahun yang lalu, usiaku adalah 9 tahun. Untuk soal nomor 9 ini, soal 9.sl hashtag pin dash penjelasan nomor 9. Nomor 9 ini script membelokkan output perintah ke dalam sebuah file. Mendemonstrasikan pengguna membuat fiturnya sudah ada. Berarti kita akan mengarahkan output normal ke file. Terus pesan errornya ke file yang lain, gitu ya. Proses ke file. Jadi kayak ps file proses aja deh, proses.txt. Terus kita coba buat directory yang sudah ada. Nah, nanti pesan errornya kita masukkan ke error.txt. Maka dir error.txt eksekusi keluar Jahamut 9. Terus kita jalankan soal 9. Terus kita lihat dari file prosesnya tadi isinya apa ya? Ini dia proses yang kita lakukan. Di proses ada ini, lalu di cat errors seharusnya ada pesan error. .txt. Nah, tidak bisa membuat direktori tmp karena filenya sudah ada. Seperti itu, mirip kayak yang sebelumnya tadi, nggak bisa menghapus karena filenya sudah ada. Kalau ini nggak bisa buat file baru, nggak bisa buat folder baru karena foldernya sudah ada. Lalu untuk soal yang nomor 10 membuat script cell menerima 3 parameter. Memeriksa sudah ada apa belum. Menentukan direktori file. Rado soal nomor 10. Soal 10.sh. Terus kita cek parameternya dulu dengan dir $1 file $2 isi $3. Terus kita cek dan buat direktori jika belum ada. Jangan lupa di spasi inti dapat kalau belum ada ya. Jadi kalau belum ada dir spasi lagi dan membuat direktori dir. Lalu kita membuat file dan menuliskan isinya. Echo isi masukkan ke direktori file. Oke, eksekusi Jahamut.
Kita jalankan soal 10 dan juga tambah file, tambah folder. Isinya file cool.txt. Terus filenya kita ini isinya file low. Enter. Kita lihat isinya dari folderku pakai catif. Folderku garing file cool.txt. Ya. Nah, isinya ini dia. File cool.txt ini isinya file low kayak yang kita input tadi. Lanjut, sudah lebih dari setengah jalan untuk soal ke-11. Script untuk melihat perintah sebelumnya di history dan menjalankan perintah di indeks tertentu. Kita lihat history ya. Sebenarnya langsung di sini bisa, tapi ya sudahlah. Biar rapi gitu loh. Tuh, nanonya hilang. Soal 11. Wih. Nah. In bash. History. Dan kayak kita menampilkan history kan pakai ini ya. Apa namanya? Sintaks history. Terus kita misalnya ingin membuka history ke berapa ya? Ke-12. Pakai ini. Tek, udah seru 12. Langsung eksekusi. Ciamot. Soal 11.sh. Duh. Salah lagi. Langsung di sini aja ya. Sebentar. Langsung di sini aja ya, history gitu. History. Nah, historinya akan seperti ini yang saya maksudkan tadi. Kayak gini aja ya. Terus cara lainnya pakai ini. Ini misal kita 919 kan FG. Kita buka lagi aja 919. Nah, muncul FG. Gitu, ini 919. Ini loh, sama kan? Seperti itu sebenarnya soal nomor 11. Lalu untuk soal ke-12, mengubah prompt cell PS1 menampilkan nama pengguna dan direktori kerja saat ini secara dinamis. Nano soal 12. Lalu mengubah prompt jadi lebih informatif pakai export PS1 sama dengan U slice U slice W slice dollar. Tidak lupa untuk disepati setelah slice dollar. Sudah. Eksekusi jamut. Soal 12. Ambil, jalankan. Soal 12.sel. Duh, salah. Apakah ini benar salah? Salahnya di mana?
Ya Allah, ini salah. Kok tanda seru sih? Harusnya 1. Macam mana lah? Mungkin tadi shift-nya kepencet ya. 11 sama dengan dah, seharusnya betul. Bedanya apa ya? Kok nggak berubah tampilan promnya? Loh, kok nggak berubah? Lanjut aja ke soal nomor 13 karena saya sudah ngantuk. Bukan nomor 13 nih. Script menggunakan perintah find untuk mencari file dan ekstensi tertentu di seluruh sistem. Kemudian digunakan perintah locate database yang ada. Kita cari aja file ekstensinya .txt dengan find dan locate gitu ya. Nanti soal nomor 12 kita tanya Google dulu. Perbaikannya seperti apa. Lalu sementara lanjut ke soal 13. Cari file txt dari root, jadi pakai perintah find name. Jadi kayak kita panggil semua file .txt yang ada, kita pilih. Nah, tipunya. Terus cari file txt dari database locate. Jadi locate. Nanti bedanya apa ya? Coba satu-satu dulu. Apa langsung aja. Locate. Txt. Aduh kok S. Astagfirullah, beneran ngantuk. Ini bukan Word. Kok O? P. Oh, kok P? X. Seperti biasa, jamu. Soal 13. Terus kita jalankan soal 13. Bedanya gimana? Banyaknya. Jadi tadi kalau kita biar tahu perbedaannya di mana ya? Apa kita langsung aja jalankan di sini, kita coba di sini. Jadi kayak find main name ambil semua yang bentuknya txt. Nyamuk. Teks, masa mata dicopot nyamuk, digigit nyamuk. Inilah kalau kita pakai perintah find. Berarti ini semuanya find nggak sih? Oh, mungkin yang pendek-pendek ini ya. Tapi ini pendek-pendek juga sih. Kalau locate. Mirip-mirip gak sih? Menurutku sih ini semua mirip ya. Oh, tapi kayak enggak juga sih. Aku pikir ini tadi kayak mirror gitu kan. Ternyata ya enggak juga. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip Pak. Nah, kita cari aja.
Nih, perbedaan find dan locate syntax. Ini Debian apa butuh ya Debian? Ya itulah nanti ya untuk nyari berkas. Ini dia ya. Duh, ngantuknya langsung lanjut. Ini waktunya berapa nih? Soal berapa nih? 14 ke 15 kah? Atau sudah selesai? Belas gak sih waktunya? Dan filter dulu file txt yang ada, terus dihitung admin.l grep kayak filternya ini pakai grep, ekstensinya .txt bcml. Dua nggak sih lsml? Duh, di grep file yang extend.sh bcml. Oh, eksekusi. Loh, kok nggak ada filenya? Astagfirullah, kok nano soal 14 txt toh? Ya Allah. Nampok lagi. Kita tulis ulang nggak apa-apa. Semangat. Invest. Pakai lsml. Terus di filter apa yang mau diambil. Tadi yang pertama .txt. Nanti yang kedua .sh. bcml. Terus lsml. Grep. .sh. bcml. Itulah, berarti betul nggak sih kalau soal esa kan ada 14, karena ini direktorinya tuh ada 14. Kan tadi kita membuat soal dari soal 1, soal 2, soal 3, .sh, soal 4, .sh. Sudah dipastikan ini betul menurutku. Karena nyatanya ya memang di direktori UAS, terus yang extension dari filenya .sh ya emang 14, karena kita ada di soal ke-14. Begitu. Coba kita buat soal ke-15, terus nanti dipanggil lagi soal ke-14. Nanti nambah apa enggak? Soal 15.sh. Soal terakhir, alhamdulillah.
meminta input dari pengguna berupa angka untuk tes memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari 10. Kalau iya lebih besar, kalau enggak ya menampilkan kurang dari atau sama dengan. Berarti ini nanti semisal 10 masuknya yang else dong harusnya. Kok ke enter? English. Kayak tadi minta inputan dari pengguna dengan admin P. Kita suruh pengguna masukin angka. Masukkan angka. Terus kita simpan ke variabel angka. Terus jika kita buat fungsi jika salah mana jika variabel angka yang dimasukkan lebih besar dari 10. Banyak nyamuk. Dan titik komanya kurang. Titik koma, dan kita kasih keluaran pakai echo. Kita buat output. Halah, angka lebih besar dari 10. Kalau enggak, kita else echo angka kurang dari atau sama dengan 10. Berarti nanti kalau kita input 10 otomatis masuknya ke else. Kalau 11 ya udah pakai if yang pertama. V. Seperti biasa, eksekusi. Apaan toh? Jalankan. Masukkan angka. Coba dulu 10 ya. Nah, angka kurang dari atau sama dengan 10. Kita coba lagi. Masukkan 100. Angka lebih besar dari 10. Mantap. Terus kita panggil yang tadi soal ke-14. SH-nya harusnya nambah jadi 15. Loh, kok ini? Oh, aduh, maaf. Harusnya 14. Angkanya 178. Soal 14. Gini loh. Tek. Nah, ganti menjadi 15. Berarti up. Yang belum tadi itu soal nomor berapa tadi? 12 ya. Tadi kayak belum gitu, belum jadi. Kita tanyakan. Biscuit. Aduh. Pak, ini kalau pakai AI boleh nggak? Ya udah ya, nomor 12 ya sudah gitu aja ya, Pak. Jadi kenapa pakai direktori UAS? Karena ya biar rapi aja. Kayak seperti ini. Saat kita membuka file, jadi ada yang namanya UAS, folder UAS. Nah, ini tadi semua yang kita kerjakan masuknya ke folder UAS. Jadi udah urut. Kita mau melihat file txt ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8, soal 14 yang salah tadi. Ya berarti betul lah ya. Yang .txt ada 8, yang .sh ada 15. Oke. Jadi itu tadi semua jawaban dari 15 soal shell script yang sudah saya kerjakan satu persatu secara langsung di terminal. Minusnya nomor 12 tadi tidak ada perubahan.
Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya dan juga dan juga bisa memenuhi tugas mata kuliah saya, sistem operasi. Semoga mendapatkan nilai yang sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya.